Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Santriwan dan santriwati mapal SKI khususnya atau Sirah Nabawi yang masih mengikuti pelajaran online, tetap semangat di rumah. Kita lanjutkan materi ya, semoga Allah senantiasa menjaga diri antum semuanya yang ada di rumah ya, dan diberikan kesehatan sekeluarga. Kita lanjutkan materi Sirah Jilid 2, buku Sirah Jilid 2 halaman 36 subbab nomor 18, yaitu Ghazwatu Bani Quraidah ya. Perang Bani Quraidah. Banu Quraidah kaumun min Yahudil Madinah. Nomor 1, Banu Quraidah kaumun min Yahudil Madinah, khanul Uhud fi ghazwatil Khandaq wa adharul adawatul lil muslimin. Bani Quraidah itu adalah ya, kaum dari orang-orang Yahudi Madinah yang mana mereka itu mempunyai perjanjian ya dengan Rasulullah, dengan kaum muslimin, yang mana mereka dari kata khonun, mereka itu berkhianat ya, mengkhianati perjanjian ya dengan kaum muslimin atau dengan Rasulullah ya, pada saat waktu perang Khandaq. Lalu mereka juga menampakkan permusuhan mereka ya kepada kaum muslimin atau dengan orang-orang muslimin ya. Ingat ya, Bani Quraidah termasuk adalah orang-orang Yahudi. Kalian tahu sendiri seperti apa orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar. Akan tetapi mereka tidak mau mengimani ya kerasulan Rasulullah SAW Muhammad ya ibni Abdillah ya. Dia tidak mau mengimani. Kita lanjutkan nomor 2. Falamma roja'a ya, nomor 2. Falamma roja'a. Bentar. Nomor 2. Ya, oke, nomor 2. Falamma roja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Khandaq amara wa bi muharabatihim wa tadhiri ardihim minhum. Maka ketika Rasulullah kembali dari perang Khandaq, Allah memerintahkan ya, amara Allah untuk memerangi mereka ya, karena mereka itu pengkhianat. Inilah perintah Allah bagi orang-orang yang suka berkhianat, untuk memerangi mereka dan untuk membersihkan ya bumi Allah dari orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Bani Quraidah. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Inilah salah satu ya pesan Allah kepada orang yang berkhianat. Kita lanjut nomor 3. Fa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu salah satu alafin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan sahabat dan prajuritnya atau pasukan atau umatnya dengan 3.000 pasukan. Fahasarahum, maka Rasul dan para pasukannya mengepung Bani Quraidah atau orang-orang Yahudi Madinah khamsan wa isrina lailatan, selama kurang lebih 25 hari 25 malam. Ya, jadi seperti itu. Ya, itulah hukuman bagi orang-orang yang berkhianat. Kenapa sih orang berkhianat itu hukumannya termasuk berat, harus dimusnahkan, ya kan? Karena dari pengkhianatan inilah banyak sekali korban-korban yang terjadi. Ya kan, seperti halnya di Indonesia dulu pernah ada pengkhianatan. Ya, kalau dalam sejarah Indonesia kita bisa mengikuti pelajaran sejarah tentang bangsa Indonesia, ya kan? Karena di suatu kerajaan, di suatu kelembagaan, di suatu kepolitikan pasti ada yang namanya kalau pada zamannya Nabi itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang
ketua munafik, ya apalagi zaman sekarang pasti banyaklah orang-orang. Semua itu karena apa ya? Karena harta, karena dunia. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 4. Fasallamu ba'daha wa hakama alaihimu Sa'id bin Mu'ad bi qatli ar-rijal. Maka setelah itu ya Bani Quraidah pun menyerah kepada Rasul dan ada seorang Sa'ad bin Mu'ad untuk memutuskan hukuman bagi Bani Quraidah. Ya, dengan cara apa? Membunuh atau melenyapkan bagi para laki-laki. Ya. Dan menyita, kalau barang menyita, kalau menawan itu bukan ganteng, maksudnya menawan tuh ditawan. Perempuan mereka, anak kecil mereka, keluarga mereka, para rahib-rahib mereka, ya kan, pendeta-pendeta mereka ditawan, tidak boleh dibunuh, ya. Nah, inilah indahnya Islam. Ketika berperang, kalau kita tidak membunuh, maka kita yang terbunuh. Jadi seperti itu. Tetapi di dalam Islam tidak boleh mengajarkan membunuh anak kecil yang belum balik ketika di dalam perang, tidak boleh. Perempuan juga tidak boleh. Hamba-hamba saya atau orang-orang yang sudah tua tidak boleh. Apalagi menghancurkan tempat ibadah-ibadah non muslim juga tidak boleh. Tempat ibadahnya orang kafir lah, itu juga tidak boleh di dalam peperangan dalam Islam. Itu nomor 4. Ya. Nomor 5, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanfidhi al-hukmi. Ya, maka Rasul pun ya memerintahkan untuk melangsungkan hukuman tersebut. Ya. Fanufida fihim, maka hukuman tersebut pun dilangsungkan. Ya. Bagi orang-orang Yahudi Madinah yang telah berkhianat, khususnya yang laki-laki. Wa hadza jazaa'u kulli kha'inin hodirin. Dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang suka berkhianat, orang yang cedera atau orang yang hatinya sudah tidak bisa menepati janji lah. Gitu. Dan apalagi mereka menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin. Santriwan, santriwati yang masih di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kelas 9, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.